Shalom saudara-saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Renungan harian dari Gereja HKBP Resort Surabaya pada hari Sabtu tanggal 2 Agustus 2025. Firman Tuhan tertulis dalam kitab Yesaya pasal 44 ayat 21. Ingatlah semua ini, hai Yakub, sebab engkaulah hambaku, hai Israel. Aku telah membentuk engkau adalah hambaku, hai Israel. Engkau tidak kulupakan. Kita berangkat dari hal yang sederhana ketika kita memiliki barang yang lama, contohnya HP, alat komunikasi, yang akan digantikan ke HP yang baru. Tentunya nomor-nomor yang ada di HP yang lama tidak secara langsung tertera di HP yang baru. Ketika ada panggilan masuk, salah satunya dari sahabat dekat, dan tiba-tiba menyatakan atau menanyakan, ini siapa? Di situ kita jangan langsung panik. Ia tidak melupakan kita, ia tidak melupakan Anda. Namun harus berpikir positif. Jika hal sederhana kita sudah dilupakan, sudah tidak menyenangkan, bagaimana pula dengan orang yang lupa janji, padahal Anda sangat mengharapkan bantuannya? Dalam hal ini bisa kita lihat bahwasanya perjalanan kehidupan manusia tentu tidak terlepas dari ketidaksetiaan. Dalam hal ini Allah tetap setia dan penuh dengan kelemah lembutan. Disinilah kita dapat melihat bahwa Allah mengizinkan umatnya untuk mengalami musibah yang disebabkan karena ketidaksetiaan manusia itu. Situasi dalam Nats, adanya pergumulan berat bagi umat Allah di pembuangan adalah apakah Tuhan telah melupakan umatnya? Mengapa dalam penderitaan yang berat Tuhan tidak hadir? Di mana janjinya? Di mana pernyataannya? Berkeluh adalah hal yang wajar, namun berputus asa jangan sampai terjadi. Yesaya dalam hal ini menyadari apa yang dialami oleh Yehuda di pembuangan. Mereka menderita karena harus menjadi pekerja roti. Identitas mereka sebagai bangsa sudah habis. Kota kebanggaan mereka yaitu Yerusalem telah sepi dan lengang. Tidak ada keramaian, yang ada puing-puing dan korban perang. Bukan hanya itu, secara iman mereka terpukul. Dikarenakan bait Allah yang megah, yang mana menjadi kebanggaan umat Israel yang dibangun Salomo telah rata dengan tanah. Tidak satu pun dari batu itu bertindih. Mereka memasuki suasana yang benar-benar sulit dan terpukul. Tidak sedikit orang telah meninggalkan Tuhan di pembuangan dan sudah putus mengharapkan. Senyum dan tawa hilang sudah dari wajah manis anak-anak Yakub. Mereka murung, meratap, air mata terus bercucuran menanti dan mencari pertolongan. Suasana demikianlah di mana Yesaya hadir memberikan penguatan dan juga penghiburan bahwa Tuhan tidak melupakan umatnya Israel, anak-anak Yakub, anak-anak perjanjian dan umat pilihan Allah. Allah tidak melupakan mereka.
Tuhan setia dalam janjinya yang telah diikat sejak Abraham, Ishak, dan Yakub. Bahkan jika kita baca dalam ayat berikutnya, Tuhan telah membentuk mereka sejak kandungan, maka tidak mungkin Tuhan melupakan umat kesayangannya. Mereka adalah umatnya, milik kepunyaannya. Memang pembuangan harus dijalani karena pelanggaran dan konsekuensi mereka yang meninggalkan Tuhan. Pembuangan bukanlah hukuman untuk meniadakan mereka, namun menjadikan hukuman itu untuk mendidik, menguji, dan memurnikan hati umatnya. Yesaya memberitahukan bahwa Allah sendiri telah berbicara kepada Raja Koresi untuk membebaskan dan menebus umat Allah dari pembuangan. Allah akan membawa mereka kembali ke Yerusalem. Tuhan akan memulihkan mereka. Pembuangan segera berakhir karena Tuhan tidak melupakan umatnya. Saudara yang terkasih, melalui renungan pagi ini, kita diingatkan supaya kita tidak lupa akan penyertaan Tuhan. Jika hal tersulit dan menjadi beban di dalam kehidupan kita, tetaplah berpengharapan kepada Tuhan. Tuhan tidak akan melupakan kita. Tuhan akan berada di samping kita. Tuhan akan menyertai dan menolong kita di sepanjang kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas anugerah dan berkat yang Engkau berikan di pagi yang indah ini. Pakailah kami menjadi alat-Mu. Ajarilah kami di sepanjang perjalanan kehidupan kami dalam satu hari ini, supaya kami dapat melakukan segala sesuatu yang telah Engkau kehendaki. Berikanlah jalan yang daripada-Mu yang akan kami jalani. Mampukan kami Tuhan, kuatkanlah kami, supaya kami dapat mewujud nyatakan kerajaan-Mu di tengah-tengah kehidupan ini dan di kehidupan selanjutnya. Dan itu menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang akan kami persembahkan ke hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.